Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi ya di kelas Lab Advance 2. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah masuk kepada section 6, di mana kita hari ini akan membahas yang namanya elimination of unrealized profit on intercompany sales of inventory. Nah, di mana kurang lebih di sini kita akan belajar ya bagaimana jurnal menjurnal dan juga perhitungan yang akan kita buat jika seandainya baik itu parents ataupun subsidiary ini melakukan transaksi penjualan barang dagangan gitu ya, antara parent dan juga subsidiary menjual barang dagangan. Oke. Nah, problem yang akan kita bahas hari ini ada dua, yaitu adalah problem 3 dan juga problem 4 seperti itu. Oke. Nah, tapi sebelumnya mungkin saya akan sampaikan terlebih dahulu ya pembahasan catatan. Nah, jadi di sini saya sudah buatin catatan singkat untuk kalian semua ya. Oke, yang pertama, coba kita bahas dari sisi konsepnya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman akan mengenal ya dua macam istilah, yaitu ada downstream dan juga ada upstream. Nah, kalau yang namanya downstream, ini adalah transaksi di mana si parent menjual barang dagangan kepada si subsidiary, seperti itu. Nah, sedangkan kalau upstream, berarti yang berperan sebagai penjual kali ini adalah subsidiary, di mana subsidiary ini menjual barang dagangan kepada parent, seperti itu. Oke. Nah, lalu di saat ingin melakukan transaksi penjualan barang dagang tersebut, maka tentunya ya baik si parent maupun si subsidiary pasti akan menjual barang dengan harga selling price. Nah, nggak mungkin dia jualan barang menggunakan cost-nya ya, menggunakan modalnya. Itu nggak mungkin teman-teman, karena perusahaan itu pasti butuh yang namanya profit ya, mau untung kayak gitu. Nah, lalu coba teman-teman simak nih dari sisi downstream ya. Nah, ketika ada keuntungan yang dihasilkan dari transaksi jual beli barang tersebut ya, maka keuntungannya ini ya, merupakan milik parent sepenuhnya sebesar 100%, seperti itu ya. Nah, tetapi kalau dari sisi upstream ya, profit yang muncul ya atas transaksi jual beli barang ini pada saat dilakukan pencatatan konsolidasian oleh si parent, maka laba yang sebenarnya muncul di sini nggak boleh diakui 100% teman-teman, hanya boleh sebesar sekian persen sesuai dengan akuisisinya si parent terhadap subsidiary. Jadi misalnya kalau misalnya parentnya itu mengakuisisi subsidiary sebesar 80%, maka laba atas penjualan barang tersebut yang dilakukan oleh subsidiary pas mau bikin konsolidasian, maka hanya boleh diakui sebesar 80% aja teman-teman gitu. Dan sisanya yang 20% akan menjadi miliknya NCI ya. Jadi ada perbedaan nih. Kalau downstream ya, pada saat ingin membuat laporan konsolidasian, maka labanya itu boleh diakui 100% sepenuhnya milik si parent. Sedangkan kalau upstream ya, laba yang muncul dari subsidiary ini hanya boleh diakui parent sebesar ownership dia ya. Dan sisanya harus kita alokasiin kepada NCI kayak gitu. Oke. Itu yang pertama. Lalu coba kita lihat nih kepada konsep yang berikutnya, yang kedua. Nah, di mana di sini kita coba lihat ya tentang profit or loss on inventory sales, on intercompany sales of inventory. Nah, di mana di sini ada dua macam istilah, yaitu ada realized dan juga unrealized. Nah, maksudnya kalau yang realized ini adalah profitnya diakui setelah barang tersebut dijual kepada pihak ketiga. Sedangkan kalau yang unrealized ini profitnya ditangguhkan jika barang tersebut belum terjual kepada pihak ketiga. Oke. Nah, ini maksudnya seperti apa teman-teman? Jadi kan tadi misalnya nih ada kasusnya si parent jual barang ke subsidiary. Nah, yang namanya ya parent jualan ke subsidiary, maka ini masih berada di dalam satu circle yang sama teman-teman ya.
Nah, ketika transaksi tersebut masih bersifat intercompany atau terjadi di dalam satu circle yang sama, maka keuntungan yang terjadi di transaksi tersebut ini tidak boleh diakui terlebih dahulu, atau sifatnya masih unrealized teman-teman, ya, akan ditangguhkan profitnya sampai barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Jadi misalnya nih si parent jualan barang ke subsidiary, dan subsidiary ini misalnya di tahun 2022 gitu ya, masih belum mampu menjual barang tersebut, ya, masih di keep gitu di storage-nya. Maka keuntungan yang tadi sempat terjadi ya di dalam proses jual beli barang ini masih sifatnya unrealized, akan ditangguhkan sementara. Nah, tetapi misalnya kalau si subsidiary-nya ini berhasil menjual barang keluar, ya, keluar dari circle yang ini, misalnya nih subsidiary sudah berhasil jual barangnya kepada PTC. Nah, maka keuntungan yang tadi sempat terjadi di transaksi jual beli barang ini baru boleh diakui sebagai terrealisasi atau realize, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus mengerti ya konsepnya ya. Kalau misalnya barang tersebut nih yang sudah diperoleh tapi masih belum berhasil kejual ke pihak ketiga, maka profitnya masih bersifat unrealized. Tapi kalau misalnya barangnya sudah berhasil terjual keluar, maka profit yang tadi sempat timbul itu baru boleh diakui ya sebagai terrealisasi, kayak gitu. Oke. Nah, lalu coba kita lihat nih ke samping ya. Ada beberapa journal entry yang harus teman-teman buat pada saat ingin mengerjakan materi yang ini ya, intercompany sales of inventory. Nah, untuk jurnal itu sendiri akan terbagi menjadi dua. Ada jurnal untuk yang downstream dan juga jurnal untuk yang upstream. Tapi sebenarnya bedanya sih nggak terlalu banyak ya, hanya berbeda di satu jurnal aja, kayak gitu. Nah, lalu untuk masing-masing jurnal ini juga akan ada perbedaannya lagi dari sisi pencatatan periodik dan juga dari sisi pencatatan perpetual. Nah, lalu untuk jurnal yang ketiga ya, jurnal terakhir, ini juga akan ada sedikit perbedaan untuk metode cost dan juga metode complete equity, kayak gitu ya. Nah, cuman untuk sebagai disclaimer di awal ya, saya infokan terlebih dahulu, yang akan keluar di kelas lab itu ya pada saat ujian nanti adalah yang metode periodik ya, dan juga menggunakan cost method. Nah, jadi teman-teman boleh lebih fokus nih belajarnya ya untuk yang periodik dan juga cost method. Oke. Nah, coba kita mulai dari yang jurnal pertama. Ada jurnal mengeliminasi intercompany sales. Nah, di mana di sini teman-teman akan mengeliminasi nih ya transaksi jual beli barang yang terjadi antara parent sama subsidiary. Di mana jurnalnya adalah sales pada purchase jika menggunakan metode periodik. Nah, lalu hal berikutnya yang harus teman-teman eliminasi adalah terkait intercompany profit pada ending inventory-nya. Dimana kalau misalnya dia pakai metode periodik, maka teman-teman akan menjurnal ending inventory income statement pada ending inventory balance sheet. Ya, memang jurnalnya kelihatan asing ya teman-teman, cuma nggak apa-apa, ikutin aja karena memang sumber buku kita masih menggunakan buku lama ya, buku Jeter kayak gitu. Jadi teman-teman ikutin aja jurnalnya seperti ini. Nah, lalu jurnal ketiga yang harus kita buat adalah pada saat mengakui intercompany profit pada beginning inventory ya. Nah, di mana di sini jika teman-teman menggunakan metode cost ya, maka teman-teman akan membuat jurnal. Kalau dari sisi downstream, jurnalnya adalah beginning return earnings parent pada beginning inventory ya. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman ini menjurnal dari sisi upstream, maka ada keuntungan yang harus teman-teman alokasiin nih sebesar sekian persen untuk NCI ya. Teman-teman ingat ya bahwa kalau yang transaksi upstream ini keuntungannya ini yang diperoleh oleh subsidiary harus dialokasiin kepada parents dan juga kepada NCI. Nah, maka dari itu jurnal seperti ini ya teman-teman. Oke, itu terkait dengan journal entry. Lalu berikutnya ya, yang harus teman-teman buat adalah perhitungan terkait dengan consolidated income
baik dari sisi subsidiary dan juga dari sisi parent. Nah, ini nanti coba kita buat ya teman-teman pada problemnya. Oke. Sekian video Dr. Tatang. Next kita akan lanjut kepada problem. Oke, kita lanjut ya kepada pembahasan problemnya. Kita mulai dari membahas problem 3 terlebih dahulu. Oke, mungkin pertama-tama kita bisa baca dulu ya soalnya. Pada 1 Januari 2021, Gongjin Company memiliki kepemilikan atas Dushi Corp dan juga Hyejin Corp. Diketahui masing-masing kepemilikan adalah 80% dan 135.000 lembar saham. Nah, jumlah lembar saham yang beredar milik Hyejin Corp adalah 225.000 lembar. Lalu terdapat kebijakan markup untuk masing-masing perusahaan nih. Ada yang sekian persen above cost dan juga sekian persen above selling price. Oke. Nah, terus kalau teman-teman scroll dikit ke bawah, di sini ada informasi mengenai saldo beginning inventory untuk ketiga perusahaan. Oke. Lalu teman-teman scroll lagi ke bawah sedikit. Di sini ada informasi atas transaksi jual beli inventory antar ketiga perusahaan. Oke. Lalu coba teman-teman lihat lagi ke bawah ya. Di sini ada informasi mengenai saldo akhir inventory per 31 Desember 2022 sebagai berikut ya. Nah, lalu di paragraf terakhir kita juga dikasih tahu nih ada informasi atas net income dari masing-masing perusahaan ya. Lalu nggak cuma net income, di sini ada lagi informasi terkait dividen, di mana Dushiko membagikan dividen tunai sebesar 15.500.000 ya, sedangkan Hyejinko tidak membagikan dividen ya. Nah, terus di kalimat terakhir coba teman-teman simak nih, laba Gongjin Corp ini sudah termasuk dividen dari subsidiary. Nah, nanti kita akan coba perhitungkan ya pada perhitungan problemnya nanti. Oke. Nah, terus coba kita lihat nih apa sih yang diminta di soal. Yang pertama, kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi untuk tahun 2022 terkait inventory ya, menggunakan cost method beserta dengan pencatatan periodik. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya kasih tahu tadi ya teman-teman, bahwa kalau di lab itu kita menggunakannya cost method beserta periodik ya. Sampai dengan ujian juga sama nih, kita pakainya cost method dan periodik. Lalu yang kedua, kita diminta untuk menghitung controlling interest dan juga non-controlling interest in consolidated income untuk tahun 2022. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini sih yang akan kalian kerjain di ujian ya. Nah, coba kita simak ke pembahasan Excel-nya. Oke. Nah, pertama, kalau teman-teman ngerjain soal lab advance ya, kita coba cari tahu terlebih dahulu ya ownership dari parent terhadap subsidiary-nya ya. Di sini parent atau kita ya, nama perusahaannya adalah Gongjin Company. Nah, lalu perusahaan yang diakuisisi ada dua, ada Dushiko dan juga Hyejin Co. Di mana si Gongjin Company ini membeli Dushiko sebesar 80% ya. Oke. Lalu si Gongjin membeli Hyejin Corp sebesar 135.000 lembar saham. Nah, cuman teman-teman mesti cari tahu lagi nih menjadi persentase. Caranya adalah teman-teman tinggal bagi sama lembaran saham yang beredar milik Hyejin Corp, yaitu sebesar 225.000. Maka ketemu ya 60% nih ownership-nya. Oke, lalu yang kedua, teman-teman setelah mencari tahu ya persentase ownership-nya, kalian bisa cari tahu dulu nih perincian beginning inventory beserta perincian ending inventory ya, sesuai dengan apa yang sudah dikasih tahu di soal nih. Oke. Nah, coba kita cari tahu dulu ya perincian beginning inventory beserta dengan perincian ending inventory. Nah, terus teman-teman listing nih ya nama-nama perusahaan yang terlibat di dalam intercompany transaction-nya. Ada Gongjin, ada Dushik,
lalu ada Hyejin. Terus teman-teman copy juga nih ya, Gongjin, Dushik, dan juga Hyejin. Nah, untuk yang ending inventory juga sama, teman-teman ikutin aja. Oke. Nah, coba teman-teman lihat nih. Kalau udah dibikin seperti ini tabelnya, maka yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman terlebih dahulu adalah coba perhatikan untuk kolom ya. Kolom itu berarti yang sebelah atas ini, dari sisi atas. Ini adalah si pembelinya teman-teman, buyernya ya. Ini adalah pihak yang membeli inventory-nya. Nah, sedangkan yang baris ya, sisi sebelah kiri ini ya, barisnya ini merupakan penjualnya ya, yang menjual barang dagangannya kepada si pembeli ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, teman-teman harap pahami ya, bahwa yang sebelah atas adalah si pembelinya atau yang punya inventorinya, dan yang sebelah kiri adalah si penjual inventorinya ya, atau pemasoknya, suppliernya, seperti itu. Nah, lantas kalau misalnya teman-teman lihat seperti ini ya, kalian bisa blacklist dulu nih ya, atau kalian bisa coret dulu perusahaan-perusahaan yang apa yang namanya ya, berpapasan satu sama lain ini. Seperti Gongjin ketemu dengan Gongjin, kan nggak mungkin ya Gongjin beli barang dagangan dari dirinya sendiri ya. Maka dari itu kalian bisa itemin terlebih dahulu ya, seperti ini. Lalu sama nih, Dushik ketemu dengan Dushik ya, nggak mungkin dia menyuplai dirinya sendiri, atau juga nggak mungkin dia beli barang dagangan dari dirinya sendiri. Maka teman-teman bisa blacklist terlebih dahulu nih ya. Kita coba beri warna hitam. Nah, yang Hyejin juga sama nih ya, kita blacklist juga dari sel yang berpapasan ya, Hyejin ketemu sama Hyejin, seperti ini. Nah, yang ending inventory juga sama, teman-teman ikutin aja. Nah, kalau udah baru kita lihat nih ya, persediaan-persediaan yang diperoleh dari intercompany transaction. Yang pertama nih, kita mulai dari beginning inventory. Untuk Gongjin Co ya, terdapat beginning inventory senilai 61.200.000, di mana 40% ini berasal dari Dushik Corp dan 30% ini berasal dari Hyejin Corp. Oke. Berarti 61.200.000 ini merupakan inventory keseluruhan milik si Gongjin dari sisi kolomnya. Nah, ingat ya, bahwa kolom ini ya, yang sebelah atas ini menandakan kepemilikan inventory atau buyernya, pembelinya, seperti itu. Maka untuk yang Gongjin kita bisa isi dulu ya, bahwa dari 61.200.000, 40%-nya berasal dari Dushik Corp ya. Berarti Dushik Corp di sini berperan sebagai penjual ya, atau si Gongjin memperoleh barang dari Dushik Corp, seperti itu. Lalu 30%-nya berasal dari Hyejin Corp. Nah, teman-teman bisa isi seperti ini ya. Oke. Lalu berikutnya untuk Dushik Corp ya. Di sini dia bilang bahwa persediaan awalnya untuk beginning inventory sebesar 3/4 dari saldo awal Gongjin Corp. Nah, maka di sini sama aja ya. Artinya bahwa untuk si tadi kan Gongjin punya 61.200.000. Nah, maka sekarang si Dushik kita tinggal cari aja nih ya. Berapa inventory awalnya. Berarti 3/4 kita kali sama 61.200.000. Nah, maka ketemu senilai 45.900.000. Nah, baru kita rinci ini teman-teman. Dari 45.900.000 ini dibilang nih bahwa 60%-nya berasal dari Gongjin Corp. Oke, maka teman-teman isi nih ya. Berarti 45.900.000 teman-teman kali sama 60% untuk sisi yang Gongjinnya. Nah, lalu untuk yang Hyejinnya di sini dia bilang hanya sebesar 30%. Oke, 30% dikali 45.900.000. Oke, itu untuk yang Dushik sudah selesai. Lalu kita lanjut ke yang Hyejin Corp. Nah, untuk Hyejin Corp persediaan awalnya itu sebesar lebih rendah 750.000 daripada saldo awal Dushik Corp. Maka teman-teman bisa olah dulu ya angkanya di sebelah sini. 45 juta kita kurang sama 750.000.
Nah, ini untuk mencari dulu ya saldo awal inventory-nya milik Hyejin. Oke. Nah, kalau udah ketemu baru kita olah nih teman-teman ya. Angka perolehannya dari Gongjin dan juga dari Dushik. Nah, di sini dia bilang ya, bahwa untuk Hyejin Corp 50%-nya berasal dari Gongjin Company. Atau dengan kata lain, kita bisa olah di sini di Excel, 50% kita kali sama 45 juta di sini. Oke. Saya pakai angka mentahan aja. Seperti ini. Nah, lalu Hyejin memperoleh juga sebesar 38% dari Dushik Corp. Oke, 38% kita kali 45 juta, 150.000. Nah, untuk yang tabel perincian beginning inventory sudah selesai kita buat. Oke. Nah, coba kita isi ya untuk yang perincian ending inventory-nya teman-teman. Ya, sekalian jalan aja. Nah, untuk yang perincian ending inventory teman-teman bisa temukan di sebelah sini ya. Nah, yang pertama kita isi dari sisi Gongjin terlebih dahulu. Saldo akhir ya, inventory milik Gongjin ada senilai 30.600. Nah, lalu untuk Dushik Corp ya, Dushik Corp ini ada sebesar 20.700. Nah, lalu untuk yang Hyejin Co merupakan sebesar setengah dari saldo awalnya. Atau teman-teman kalau misalnya mau cari tahu saldo akhirnya berapa, maka kita bisa kali nih 1/2 dikali dengan 45 juta ya, yang merupakan saldo awal milik Hyejin. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah baru kita olah ya teman-teman, angkanya di tabel. Yang pertama dari sisi Gongjin Corp. Untuk Gongjin, di sini kan dia bilang nih bahwa dari persediaan akhirnya ini ternyata 35%-nya berasal dari Dushik Corp. Oke, maka teman-teman bisa olah ya di sini di Excel. 35% kita kali sama 30.600. Nah, lalu 20%-nya berasal dari Hyejin Corp. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu kita lanjut ke yang Dushik. Untuk yang Dushik Corp, dia bilang bahwa 4/9-nya berasal dari Gongjin Corp. Maka 20.700 teman-teman bisa kali sama 4/9. Oke. Lalu 3/9-nya berasal dari Hyejin Corp. Maka kita isi di sebelah sini ya teman-teman. 3/9 dikali 20.700. Nah, sama nih kita isi untuk yang Hyejin sekarang. Untuk yang Hyejin, dia bilang bahwa 40%-nya berasal dari Gongjin Corp. Maka teman-teman bisa cari dengan cara 22 juta dikali sama 40%. Lalu yang terakhir, 30%-nya berasal dari Dushik Corp. Oke. Nah, untuk yang perincian beginning dan ending inventory sudah selesai kita buat ya. Nah, kalau udah teman-teman bisa lanjut nih ke next step ya. Sekarang teman-teman cari tahu berapa sih profit yang timbul atas transaksi jual beli inventory antara parent dan juga subsidiary ya. Kita buat di tabel yang baru ya, di sampingnya aja teman-teman. Kita tulis dulu UIIP beginning inventory beserta UIIP ending inventory. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa lanjut nih ya. Sekarang teman-teman catat dulu ya perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam transaksinya. Ada Gongjin, ada Dushik, dan juga ada Hyejin. Nah, ini juga sama teman-teman catat ya. Gongjin, Dushik, dan juga Hyejin. Untuk yang ending inventory juga sama. Oke. Nah, terus jangan lupa nih yang tadi sempat kita blacklist ya, atau kita coret atau kita itemin tadi, ini juga sama-sama di copy ya, karena nggak mungkin perusahaan itu menyuplai barang dagang dari dirinya sendiri, pasti dia beli dari pihak atau perusahaan lain seperti itu.
Nah, kalau udah baru kita kerjain ya untuk yang profit, baik yang beginning inventory dan juga ending inventory. Nah, untuk ketentuan profit, teman-teman harus baca terlebih dahulu nih ya ketentuannya. Nah, kalau misalnya teman-teman simak di problem 3 ini, kalian bisa menemukan ya informasi atas kebijakan profitnya ada di paragraf awal, di mana di sini dibilang bahwa terdapat kebijakan markup untuk Gongjin Co, Dushi Corp, sampai dengan Hyejin Corp berturut-turut adalah 15% above cost. Ya, kita catat dulu. Lalu ada 25% above cost beserta 10% above selling price. Nah, ini teman-teman, ingat ya, kalian harus mencatat kebijakan profitnya ini dari sisi sellernya atau penjualnya. Itu. Kalau misalnya teman-teman ingat tadi ya, yang saya sempat bilang di awal, kalau yang sisi sebelah atas atau kolom namanya, ya, ini merupakan pembelinya ya, atau pemilik dari inventorinya. Sedangkan untuk baris atau yang di sebelah kiri, ini merupakan pihak penjualnya teman-teman ya, yang menyediakan inventorinya atau yang menyuplai gitu ya. Nah, maka untuk ketentuan profitnya kita bisa isi secara horizontal. Nah, oh ya, untuk memudahkan mungkin saya coba tulisin aja teman-teman ya cara mengisi tabelnya. Bahwa di sini kita isi secara horizontal. Dan tadi untuk yang perincian beginning maupun ending inventory kita isi secara vertikal. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa copy juga nih ya ketentuannya untuk yang ending inventory juga. Karena ini nggak ada perbedaan ya. Oke. Sekarang coba kita isi. Nah, untuk pengisi profit ini ya, UIIP baik beginning sama ending, teman-teman harus bisa memahami terlebih dahulu nih ya, bahwa angka berapa sih yang harus kita kalikan dengan nilai si inventorinya. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu ke teman-teman bahwa nilai inventory yang ada di tabel sebelah sini ya, baik dari beginning maupun ending inventory, ini merupakan nilai selling price-nya teman-teman. Oke, saya ulangi sekali lagi. Nilai dari inventory yang ada di tabel perincian ini merupakan nilai dari selling price-nya. Kenapa demikian? Karena ketika si perusahaan ini ingin menjual barang kepada perusahaan lain, termasuk kepada subsidiary, maka otomatis dia akan menggunakan harga jual. Ya, nggak mungkin dia akan menggunakan modalnya seperti itu. So, semua angka-angka yang tertera di sini ini merupakan angka selling price seperti itu. Oke. Nah, untuk mempermudah, saya akan coba jabarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Bagaimana sih perhitungan persentasenya untuk nanti kita gunakan di tabel UIP. Nah, yang pertama coba kita bahas kalau ketentuannya adalah above cost. Lalu yang kedua, kalau misalnya ketentuannya above selling price. Nah, ini saya isi terlebih dahulu ya. Cost, profit, sampai dengan selling. Nah, untuk mengambil contoh, kita coba pakai ya, yang above cost ini menggunakan yang 15% above cost, dan kalau yang selling, kita gunakan yang 10% above selling, seperti ini. Coba kita bahas yang above cost terlebih dahulu. Kan di sini dia bilang bahwa ketentuan profitnya adalah 15% above cost. Maka sudah pasti kita isi profitnya sebesar 15%. Nah, lalu, kalau misalnya dibilang di sini ketentuannya adalah above cost, maka sekarang cost-nya di sini ini akan senilai 100% teman-teman ya. Nah, jadi based on apa, dari apa gitu ya, maka apanya ini akan menjadi 100%. Kalau misalnya di sini dibilang above cost, maka cost-nya yang menjadi 100%. Nah, kalau misalnya teman-teman jumlahin berarti selling price-nya sekarang akan menjadi 115%. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua, kalau misalnya ketentuannya adalah above selling, ya, maka teman-teman isi dulu di sini profitnya 10%. Nah, lalu kalau misalnya di sini dibilang ketentuannya adalah above selling, maka sekarang sellingnya ini ya, selling price-nya ini yang menjadi 100% teman-teman.
Nah, ini bedanya nih. Nah, kalau misalnya above cost, tadi 100%-nya itu adalah milik sisi cost. Sedangkan kalau above selling, maka sellingnya yang menjadi 100%. Seperti ini. Berarti cost yang di atas sebelah sini, kita bisa cari tahu dengan cara 100% dikurang dengan 10%. Maka ketemu ya cost-nya 90%, seperti ini. Oke. Nah, maka sekarang kan teman-teman udah tahu nih bahwa nilai-nilai beginning inventory dan juga ending inventory di sini ini merupakan nilai sebesar selling price-nya. Maka untuk mencari profitnya, teman-teman bisa cari dengan cara 15% ya, ketentuan profit di sini. Teman-teman bagi sama selling price-nya sebesar 115% ya. Baru teman-teman kali sama nilai inventory yang ada di sini. Nah, baru deh ketemu profit atas inventory-nya. Seperti itu. Nah, untuk yang Gongjin ke Hyejin juga sama. Berarti 22 juta teman-teman kali sama 15 per 115. Seperti ini. Oke. Lalu coba isi ya. Lalu coba kita isi untuk yang Dushik. Ya, Dushik menjual ke Gongjin. Ini ada sebesar 24 juta 480.000. Nah, ini teman-teman bisa kali dengan 25% per 125. Nah, kenapa 125? Karena gini teman-teman, kan sekarang profitnya 25%. Lalu ketentuannya adalah above cost. Maka costnya yang menjadi 100%. Nah, maka dari itu selling price-nya sekarang menjadi 125%. Seperti ini. Oke. Nah, maka untuk penjualan Dushik kepada Hyejin Corp, teman-teman bisa cari dengan cara yang sama ya. 17 juta kita kali sama 25 per 125. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya, coba kita lanjut ya. Untuk yang penjualan Hyejin kepada Gongjin. Maka kalian bisa isi dengan cara 18 juta 360.000 kita kali sama 10% per 100%. Nah, kenapa 100% teman-teman? Karena sekarang kebijakannya adalah above selling price. Which is, kalau misalnya teman-teman lihat pada penjabaran yang di atas ini, selling price-nya sudah otomatis menjadi 100%. Ya. Nah, maka dari itu teman-teman bisa isi dengan cara seperti ini. Oke, ketemu ya. Lalu yang terakhir, dari Hyejin kepada Dushik. Maka 13 juta kita kali sama 10 per 100%. Nah, ketemu semua nih untuk perincian profit untuk beginning inventory. Coba kita isi ya untuk yang UIIP ending inventory-nya. Nah, teman-teman sebenarnya tinggal ikutin aja nih cara seperti yang di atas ya. Caranya sama persis dan tidak ada perbedaan sama sekali. Oke. Maka untuk yang penjualan Gongjin kepada Dushik, teman-teman cari profitnya dengan cara 9.200.000 dikali sama 15 per 115. Ingat ya, profit yang di sini kan ketentuannya adalah 15% above cost. Maka profitnya 15% dan selling price-nya menjadi 115%. Seperti itu. Oke. Lalu yang berikutnya untuk yang Hyejin. Gongjin kepada Hyejin. Berarti 9.030.000 teman-teman kali sama 15 per 115. Oke. Coba kita lanjut untuk yang penjualan Dushik kepada Gongjin. Maka teman-teman bisa cari dengan cara 10.700.000 ini kita kali sama 25 per 125. Oke. Lalu untuk yang Dushik kepada Hyejin, teman-teman bisa cari dengan cara yang sama. 6.700.000 dikali 25 per 125. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ya untuk yang Hyejin. Hyejin menjual kepada Gongjin nilai sebesar 6.120.000. Lalu teman-teman kali sama 10 per 100%. Ingat ya, sekarang ketentuannya adalah above selling. Seperti ini jadinya. Lalu untuk yang Hyejin kepada Dushik juga sama. 6.900.000 dikali 10 per 100 gitu ya. Nah, sudah ketemu untuk seluruh perincian tabelnya nih. Oke.
Nah, kalau udah, sekarang kita bisa lanjut ya, mencari hal yang berikutnya. Nah, hal berikutnya yang bisa kalian cari adalah kalian detail terlebih dahulu nih ya. Kalian detailkan terlebih dahulu atas realized beginning inventory profit. Nah, kenapa kita perlu membuat tabel ini ya, realized beginning inventory profit? Karena anggapannya gini teman-teman. Kalau dari sisi laporan konsolidasian ya, kita kan sempat punya nih beginning inventory ya. Nah, untuk yang beginning inventory ya, kalau dari sisi laporan konsolidasian ini akan kita anggap terrealisasi dulu teman-teman ya. Akan kita anggap sudah terrealisasi terlebih dahulu sepenuhnya 100% atas yang profit beginning inventory-nya ya. Jadi ini kita anggap sudah terrealisasi terlebih dahulu semuanya 100%. Nah, baru kemudian untuk yang UIIP atas ending inventory baru kita munculin lagi teman-teman ya. Kita munculin lagi profit inventory-nya yang belum terrealisasi seperti itu. Jadi caranya emang agak unik ya teman-teman. Kalau yang profit beginning inventory kita akan anggap sudah terrealisasi dulu semuanya 100%. Nah, baru kemudian kita akan menjurnal lagi nih pengakuan profit yang belum terrealisasi dari sisi ending inventory. Seperti itu. Oke, teman-teman bisa lanjut ya ke tabelnya. Nah, di sini kita bisa tulis terlebih dahulu ya perinciannya. Ada total, lalu ada beginning REP. Nah, ingat ya, ini kan kita kan pakai metode cost. Maka kita akan menggunakan akun beginning return earnings parent. Lalu ada NCI yang terakhir. Oke. Nah, di dalam mengisi tabel ini ya, realized beginning inventory profit, kalian harus fokus ya dan harus bisa membedakan mana transaksi yang merupakan downstream dan juga mana transaksi yang merupakan transaksi upstream, teman-teman. Ya. Karena pengakuan profitnya pasti akan berbeda. Kalau perusahaan yang downstream, maka labanya 100% akan menjadi milik si parent. Seperti itu. Maka NCI-nya adalah 0. Contohnya apa? Yaitu adalah transaksi penjualan Gongjin kepada subsidiary ya, yang downstream. Nah, coba kita kerjain terlebih dahulu ya. Gongjin jual barang kepada Dushik. Lalu Gongjin jual barang kepada Hyejin. Profit yang diperoleh sebesar berapa? Ada 3.500.000 dan juga 2.900.000. Nah, lalu dari profit ini, karena ini merupakan transaksi downstream, maka sudah boleh diakui 100% nih profitnya menjadi milik si parent. Nah, teman-teman kali sama 100%. Lalu untuk NCI-nya berarti senilai 0%. Seperti itu. Itu kalau transaksinya adalah downstream ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita bahas nih kalau transaksinya adalah upstream. Oke. Kalau upstream, coba kita catat dulu ya. Ada transaksinya Dushik kepada Gongjin. Lalu Dushik kepada Hyejin. Lalu ada lagi transaksi Hyejin kepada Gongjin. Lalu Hyejin kepada Dushik. Oke. Lalu teman-teman bisa catat terlebih dahulu deh untuk yang totalnya, profit yang diperoleh ya. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Nah, di saat kalian mau mengisi ya, transaksi-transaksi yang sifatnya adalah upstream, kalian harus membagi nih ya, porsi yang boleh diakui oleh parent dan juga porsi yang harus diakui sebagai NCI. Ya. Ingat ya, kalau transaksi upstream, maka kan kepemilikan kita terhadap si subsidiary itu nggak penuh 100%. Misalnya cuma 80% gitu ya. Maka keuntungan yang tadi sempat kita peroleh di sini yang boleh kita akui dalam laporan konsolidasian hanya sebesar 80% aja. Lalu 20% menjadi milik NCI, seperti itu. Coba kita isi ya untuk yang Dushik kepada Gongjin. Coba teman-teman perhatikan nih, kita punya saham ya, atau investasi atau akuisisi
kepada si Dusik itu berapa persen, teman-teman? Nah, kita punya investasi sebesar 80%. Maka profitnya yang boleh kita akui sebagai beginning REP hanya sebesar 80% saja. Ya, sedangkan 20%-nya menjadi milik NCI, seperti ini. Lalu untuk yang Dusik kepada Hyejen juga sama, teman-teman tinggal ikutin aja caranya. Ya, berarti 3.400.000 kita kali sama 80%. NCI juga sama ya, 3.400.000 dikali dengan 20%, seperti ini. Nah, coba kita lanjut ya, untuk subsidiary terakhir, Hyejen kepada Gongjin, dan juga Hyejen kepada Dusik. Nah, pertama-tama teman-teman lihat lagi nih, ya, kepemilikan saham kita kepada Hyejen itu sebesar berapa? Yaitu adalah 60%. Berbeda nih ya teman-teman. Nah, maka yang boleh diakui keuntungannya oleh si parent hanya sebesar 60% saja. Sedangkan NCI-nya menjadi sebesar 40%. Nah, jadi beda ya teman-teman. Ini kalian harus fokus nih, jangan sampai salah mengisi porsi profitnya untuk parent dan juga porsi profit milik NCI. Seperti itu. Untuk yang Hyejen kepada Dusik, teman-teman tinggal ikutin aja caranya. Oke. Kalau udah, teman-teman bisa total ini seluruh profit secara vertikal ya, dari atas ke bawah. Nah, udah ketemu ya untuk perinciannya. Oke, lalu berikutnya, karena kita sudah mendapatkan ya semua data yang diperlukan untuk menjurnal, maka sekarang coba kita kerjain jurnalnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita mulai dari jurnal eliminasi atas intercompany sales. Oke. Kita anggap seolah-olah ya transaksi jual beli barang dagangan itu nggak ada, teman-teman. Maka sekarang kita perlu hapus nih ya sales, dan juga kita hapus akun purchase. Karena untuk intercompany transaction kita nggak boleh akui ya di dalam laporan keuangan konsolidasian. Itulah sebabnya kita perlu hapus nih ya transaksi intercompany sales. Untuk nilainya teman-teman bisa lihat aja di soal ya, dan kalian jumlahin seluruh transaksi jual belinya nih antara parent dan juga subsidiary. Kalian bisa temukan informasinya ada di paragraf yang sebelah sini ya. Nah, terjadi transaksi jual beli inventory antar ketiga perusahaan sebagai berikut. Ya, kita jumlahin aja. Yang pertama ada 75.300.000. Lalu untuk yang Dusik ya, terjadi transaksi sebesar 5/6 dari penjualan Gongjin kepada Dusik. Berarti di sini sama aja, kita coba olah angkanya 75.300.000 kita kali sama 5/6. Nah, lalu yang ketiga, ada transaksi Hyejen menjual persediaan kepada Gongjin Corp. Nilainya sebesar 1,5 kali dari penjualan Dusik kepada Hyejen. Atau sama aja ya, nilai yang sempat kita olah sebelumnya di sini, kita olah lagi teman-teman sekarang ya, dengan cara kita kalikan 1,5. Nah, seperti ini. Kalau sudah, coba kita lihat ya nilainya berapa. Nah, ketemu angka intercompany sales-nya adalah 232 juta. Oke. Lalu coba kita lanjut ke jurnal yang berikutnya ya. Sekarang kita akan menjurnal ya, realize beginning inventory profit ya. Profit atas beginning inventory yang udah pernah kita cari sebelumnya, sekarang kita anggap sudah terrealisasi dulu, teman-teman ya. Kita anggap sudah terrealisasi dulu secara penuh 100%. Nah, cuman untuk jurnalnya kalian bisa catat dengan akun beginning return earnings P, lalu ada NCI, dan juga ada beginning inventory. Untuk nilai-nilainya teman-teman bisa pakai ya angka dari tabel yang udah kita bikin sebelumnya di atas ini ya, realize beginning inventory profit. Untuk beginning REP kita pakai yang 15 juta, NCI teman-teman pakai yang 2.900.000. Lalu untuk beginning inventory kalian pakai yang nilai totalnya. Oke. Lalu yang terakhir kita akan mencatat ya jurnal intercompany profit in ending inventory.
Nah, kan sebelumnya kita sudah pernah mengakui nih ya, kita anggap dulu profit dari bagian inventory-nya sudah terrealisasi. Nah, tapi sebenarnya kan semua barang dagangnya belum tentu kejual. Masih ada yang tersisa di ending inventory. Maka sekarang profit-profit yang ini di sini teman-teman ya, kita sekarang akan munculkan kembali dia sebagai unrealized. Nah, untuk jurnal seperti apa? Kita akan catat dia adalah ending inventory income statement. Pada ending inventory balance sheet. Nah, seperti ini untuk jurnalnya. Untuk nilainya seperti apa? Teman-teman tinggal jumlahin aja nih semua angka profit atas ending inventory yang ada di tabel. Berarti ada 1.200.000, 1.100.000, 2.100.000, 1.300.000, 612.000 sampai dengan 690.000. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu untuk jurnal eliminasinya. Ya, sudah selesai kita buat. Next sekarang, coba kita mulai ya, membuat perincian atau perhitungan atas consolidated income-nya nih. Hal terakhir yang diminta di soal nih. Oke. Nah, kita diminta untuk menghitung CI in consolidated income dan juga NCI in consolidated income. Oke. Nah, untuk membuat perhitungan ini, teman-teman bisa mulai terlebih dahulu dari sisi subsidiary-nya. Yang pertama kita mulai dari Dushik Corp. Ya. Hal yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah, sekarang kita catat dulu ya, berapa net income yang diperoleh oleh si Dushik Corp sebagai subsidiary. Nah, teman-teman bisa temukan ya informasinya di paragraf terakhir. Bahwa net income milik Dushik Corp berarti nilainya yang sebesar 96 juta. Oke, kita catat dulu 96 juta. Nah, lalu berikutnya, teman-teman harus mengadjust nih nilai net income-nya dengan yang sebelumnya sempat kita akui nih. Ada penyesuaian atas beginning inventory yang sudah realized dan juga ada profit yang unrealized dari sisi ending inventory. Nah, itu perlu kita adjust teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Untuk beginning inventory yang pernah kita anggap realized di sini, teman-teman harus tambahin nih ke net income. Karena anggapannya itu sudah terrealisasi. Ya. Maka teman-teman bisa tambahin di sebelah sini. Nah, untuk angkanya berarti kalian bisa pakai nih ya. Atas transaksi UIIP beginning atas informasi yang ada di tabel sebelah sini. UIIP beginning inventory. Tapi miliknya si Dushik Corp saja. Gitu. Berarti kita akui yang 4.800.000 dan juga 3.400.000. Karena kita memerlukan angka yang barisnya aja teman-teman ya. Dushik Corp sebagai penjual. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita bisa catat ya adjustment atas unrealized inventory profit. Nah, untuk yang mencatat unrealized profitnya ini, kalian bisa pakai ya angka dari tabel UIIP ending inventory miliknya si Dushik. Ada yang 2.100.000 dan juga 1.300.000. Teman-teman tinggal jumlahin aja seluruhnya seperti itu. Nah, lalu kalau udah, ini kan kelihatannya udah nggak ada lagi ya yang perlu di-adjust income-nya. Maka sekarang teman-teman bisa catat nih berapa sih adjusted income-nya setelah kita melakukan penambahan dan pengurangan. Nah, nilai sebesar 100.830.000 teman-teman. Oke. Nah, nilai inilah yang bisa kita alokasiin untuk parent dan juga NCI sebesar dengan ownership-nya masing-masing. Nah, ownership-nya teman-teman bisa lihat lagi ke atas ya, bahwa Gongjin Company mengakuisisi Dushik Corp sebesar 80%. Maka yang boleh diakui profitnya dari si Dushik adalah sebesar 80% saja ya untuk si parent. Sedangkan NCI kita boleh akui sebesar 20%, seperti itu. Lalu coba kita lanjut ya untuk yang Hyejin Corp. Cara ngejin juga sama teman-teman, gak ada perbedaan. Kita catat terlebih dahulu ya berapa net income milik Hyejin Corp.
yaitu sebesar 101 juta. Lalu kalian tambahin sama realized profit atas beginning inventory, ya. Nah, ini teman-teman bisa isi dari yang dari barisnya milik Hyejin. Kalau baris berarti ada angka yang 1.800.000 dan juga 1.300.000. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa kurangin sama unrealized profit, di mana nilainya kita ambil dari UIIP ending inventory. Nilainya sebesar 612 dan 690.000. Nah, seperti ini. Lalu kalau udah, teman-teman bisa cari adjusted income-nya berapa. Dan sekarang kita alokasi ini. Ya, untuk parent sebesar sekian persen dan juga untuk NCI sebesar sekian persen. Nah, ini teman-teman bisa alokasiin sebesar ownership-nya, ya. Dari Gongjin kepada Hyejin sebesar 60% saja. Seperti itu. Lalu NCI sebesar 40%. Oke. Nah, kalau udah, kita bisa lanjut ya ke perhitungan yang terakhir untuk Gongjin Company. Nah, pertama-tama teman-teman catat terlebih dahulu ya untuk net income milik si Gongjinnya, yaitu adalah sebesar 125 juta. Lalu kalian bisa tambahin sama realized profit dari beginning inventory, ya. Nilainya sebesar untuk yang Gongjin Company saja, teman-teman ya. Nah, UIIP beginning inventory dari sisi Gongjin ada 3.500.000 dan 2.900.000. Lalu kalian kurangin sama unrealized profit-nya, ya. Nilainya sebesar yang di UIIP ending inventory dari sisi Gongjin Company, ya, yang barisnya ada 1.200.000 dan juga 1.100.000. Oke. Nah, kalau udah, teman-teman bisa lanjutin lagi ya, mencari tahu berapa income from subsidiary yang sempat dialokasiin sebelumnya nih, ya, dari Dushik Corp dan juga dari Hyejin Corp. Teman-teman pindahin ke bawah sini. Oke. Berarti kita tinggal jumlahin ya. Ada 80 juta dan juga 61 juta nih income dari subsidiary. Nah, lalu berikutnya, kalau udah, teman-teman bisa adjust lagi nih, ya. Adjust sama dividend income yang sebelumnya kita peroleh dari subsidiary. Nah, pokoknya kalau misalnya dapat penerimaan income ya dari subsidiary, teman-teman wajib keluarin gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa Dushiko pernah membagikan dividen tunai sebesar 15.500.000. Nah, ini teman-teman wajib keluarin dari perhitungan net income. Oke. 15.500.000. Oke. Kalau udah, baru teman-teman bisa cari tahu nih ya. Controlling interest in consolidated income-nya sebesar berapa sekarang. Nah, kalian tinggal jumlahin aja ya, seluruhnya dari bawah ke atas. Maka nilai CI ya, controlling interest in consolidated income-nya adalah sebesar 256 juta. Wait teman-teman sebentar, sepertinya ada error. Oh, sorry. Untuk yang dividend income ya, ini saya lupa teman-teman. Kalian harus kaliin sama persentase ownership-nya nih ya. Nah, ini jangan sampai ketinggalan ya. Saya juga sampai lupa teman-teman, sorry ya. Untuk yang dividen ini ya, teman-teman lihat ya, Dushik Corp ini kan membagikan dividen sebesar 15.500.000. Nah, ini sebenarnya nilainya masih keseluruhan nih, atau 100%. Sedangkan dividen yang kita peroleh itu sebenarnya hanya sebesar ownership-nya aja, teman-teman. Ya. Dimana ownership kita dari Gongjin kepada Dushik ini hanya sebesar 80%. Nah, maka kalian harus wajib ya mengkalikan angka di sini dengan 80%. Nah, maka ketemu nih angka controlling interest in consolidated income-nya yang sudah benarnya adalah sekian, teman-teman ya. 259 juta. Nah, kalau udah, kita bisa lanjut ya. Kita
kita bisa lanjut mencari NCI in consolidated income, dimana teman-teman bisa jumlahin ya dengan angka NCI yang pernah kita cari sebelumnya nih dari sisi subsidiary, terus kita pindahin ke bawah sini. Nah, nilai sebesar berapa? 20 juta ditambah sama 41 juta. Ketemu nih NCI-nya ya, 61 juta nilainya. Dan sekarang kita bisa jumlahin ya. Untuk yang CI dan NCI, kalau dijumlahin, sekarang ketemu nih consolidated income-nya secara penuh. Ya. Nilainya sebesar 320.500.813. Nah, sampai sinilah baru pengerjaannya sudah selesai teman-teman ya. Oke, ini untuk pembahasan problem 3-nya. Oke, untuk pembahasan problem 4 saya akan coba buat di video yang terpisah. Oke, sekarang coba kita lanjut ya untuk yang pembahasan problem 4-nya nih teman-teman. Nah, coba kita simak ya soalnya terlebih dahulu. Di sini ada PT Fin ya. Dia mengakuisisi 2 anak perusahaan pada awal Januari 2021, yaitu ada PT Sol dan PT Lar. Nah, diketahui PT Sol dan PT Lar ini memiliki saham beredar sebanyak 65.000 dan 80.000 secara berturut-turut. Lalu PT Fin membeli saham PT Sol sebanyak 52.000 lembar dan PT Lar sebanyak 60.000 lembar. Nah, pada 1 Januari 2022, PT Fin, PT Sol, dan juga PT Lar ini punya persediaan sebesar 150 juta, 85 juta, dan 75 juta secara berturut-turut. Nah, yang mana kalau misalnya teman-teman perhatikan, berarti ini adalah informasi atas beginning inventory kita nih ya. Nah, lalu coba kita scroll dikit ke bawah ya. Ada informasi atas detail saldo persediaan nih untuk yang beginning inventory tentunya. Oke. Nah, ini udah dijabarin dengan jelas nih untuk masing-masing perusahaan. Oke. Lalu coba kita ke bawah dikit ya. Nah, di sini ada informasi atas intercompany transaction ya, khusus yang inventory gitu. Nanti akan kita butuhkan nih informasinya pada di jurnal eliminasi seperti itu. Lalu berikutnya di bawahnya lagi, di sini ada informasi untuk ending inventory ya. Karena dibilang di sini periodenya adalah 31 Desember 2022. Maka ini adalah informasi atas ending inventory kita, teman-teman. Seperti itu. Lalu di paragraf terakhir di sini dikasih tahu ya bahwa harga jual untuk PT Fin, PT Sol, dan juga PT Lar ini ditentukan berdasarkan markup 20% dari selling price, lalu 20% lagi dari selling price, dan 20% dari cost. Oke. Lalu pada tahun 2022, PT Fin, PT Sol, dan juga PT Lar memiliki laba nih secara berturut-turut. Ada 50 juta, 30 juta, dan 24 juta rupiah. Terus PT Fin membagikan dividen sebesar 5 juta rupiah, dan juga PT Sol membagikan dividen sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan PT Lar membagikan dividen sebesar 4 juta rupiah. Nah, lalu kita coba lihat ya permintaan soalnya seperti apa. Yang pertama adalah buatlah jurnal eliminasi tahun 2022 terkait dengan inventory dengan menggunakan cost method dan periodik. Nah, jadi metodenya akan selalu seperti ini ya, cost dan juga periodik. Lalu yang B, kita diminta untuk menghitung controlling interest dan juga non-controlling interest in consolidated income pada tahun 2022. Oke. Jadi yang akan kita buat sama persis seperti yang problem 3. Seperti itu. Oke. Sekarang coba kita masuk ya ke pembahasan Excel-nya. Nah, pertama coba kita cari tahu terlebih dahulu ya kepemilikan dari parent terhadap subsidiary-nya. Ada PT Fin sebagai parent, lalu ada PT Sol sebagai subsidiary, dan juga ada PT Lar. Nah, lalu kita bisa cari tahu terlebih dahulu nih ya
untuk ownership-nya dari masing-masing perusahaan. Yang pertama, kita cari tahu dulu untuk yang PT Sol. Nah, teman-teman bisa cari tahu dulu ya untuk berapa banyak saham yang kita beli ya dari PT Fin terhadap PT Sol. Bahwa di sini coba teman-teman lihat ya. Di sini dia bilang PT Fin membeli saham PT Sol sebanyak 52.000 lembar. Maka di sini kita tulis dulu ya 52.000. Lalu kita bagi sama saham yang beredar secara total untuk PT Sol, di mana PT Sol memiliki saham beredar sebanyak 65.000. Nah, udah ketemu ya ownership untuk yang PT Sol. Lalu berikutnya kita bisa lanjut untuk yang PT LAR, di mana di sini dia bilang bahwa PT Fin membeli saham PT LAR sebanyak 60.000 lembar. Lalu teman-teman bagi sama jumlah total keseluruhan ya saham yang beredar milik PT LAR, yaitu ada sebesar 80.000. Ketemu ya ownership-nya sebesar 75%. Oke. Next, teman-teman bisa cari terlebih dahulu ya untuk perincian beginning inventory dan juga perincian ending inventory. Lalu kita tulis nama PT-PT-nya. Oke, kalau udah jangan lupa nih, kita bisa coret terlebih dahulu ya sel-sel yang saling bertemu nih antara baris dan kolom. Ya, Fin ketemu dengan Fin, Sol ketemu dengan Sol, sampai dengan LAR ketemu dengan LAR. Ya. Kenapa kita blacklist? Saya ingatkan sekali lagi, karena nggak mungkin ya teman-teman, kita beli inventory dari diri kita sendiri. Pasti kita beli inventory dari perusahaan lain, seperti itu. Maka dari itu kita perlu mencoret terlebih dahulu ya. Kita blacklist terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kalau udah, sekarang coba kita isi ya informasi untuk yang perincian beginning inventory terlebih dahulu. Nah, di sini dia bilang pada 1 Januari 2022 ya, saldo persediaan awal milik PT Fin ada sebesar 150 juta. Lalu PT Sol adalah 85 juta dan PT LAR 75 juta. Nah, ingat ya, kalau kita mau ngisi saldo persediaan milik si perusahaan tersebut, atau kita beli dari, atau misalnya pembelinya siapa, ini kita catatnya secara vertikal ya teman-teman gitu. Kalau misalnya kita mau catat dari sisi penjualnya gitu ya, maka kita isinya secara horizontal. Jadi beda ya teman-teman. Untuk kolom yang sebelah atas ini adalah si pembelinya atau yang punya inventory teman-teman. Lalu sedangkan untuk yang barisnya atau yang sisi sebelah kiri ini adalah penjualnya. Jadi jangan sampai salah ya untuk membedakan mana pembeli, mana penjual nih untuk baris dan kolomnya. Kayak gitu. Oke, coba kita rinciin terlebih dahulu nih. Ya, dari persediaan PT Fin, PT Sol, dan PT LAR, ini diperoleh atas intercompany transaksinya sebesar berapa rupiah teman-teman. Ya, oke. Untuk persediaan PT Fin, sebanyak 24% itu dibeli dari PT Sol. Oke. Berarti 24% kita bisa kali sama 150 juta. Lalu kebetulan di sini Lalu kebetulan di sini ya, untuk inventory yang PT Fin, ini dia nggak ada bilang transaksi dari PT LAR. Maka ini kita bisa nolin aja teman-teman ya, karena memang nggak ada informasinya. Berarti kita nggak beli inventory dari PT LAR, seperti itu. Kita bisa next ke perusahaan yang kedua, ada PT Sol ya. Nah, untuk PT Sol di sini dibilang bahwa 50%-nya itu dibeli dari PT Fin. Jadi 50% kita isi di sebelah sini ya, teman-teman. Kita kali sama 85 juta. Nah, berikutnya ada juga dikasih tahu di sini 30%-nya dibeli dari PT LAR. Oke, maka teman-teman bisa isi di sebelah bawahnya ya. 30% kita kali sama 85 juta. Oke, berikutnya kita isi yang persediaan PT LAR
di mana sebanyak 34% ini dibeli dari PT Fin. Ya, kita kali dengan 75 juta. Lalu 56%-nya ini berasal dari PT Sol. Oke, maka teman-teman bisa isi di sebelah sini. Oke. Nah, untuk yang perincian beginning inventory sudah selesai nih kita buat. Sekarang coba kita isi yang perincian ending inventory. Oke. Cara sama kayak tadi. Sekarang coba kita tulisin terlebih dahulu ya. Saldo akhir persediaannya dari masing-masing perusahaan. Untuk PT Fin di sini ada 100 juta. PT Sol ada 70 juta. PT LAR ada 50 juta. Lalu untuk yang persediaan PT Fin, di sini dibilang bahwa 20%-nya berasal dari PT Sol. Oke. Untuk yang PT LAR, di sini dia nggak ada bilang informasi apa-apa ya teman-teman. Maka kita bisa anggap bahwa persediaan PT Fin yang 100 juta ini kita tidak peroleh dari PT LAR atau kita beri angka 0 seperti itu. Oke. Lalu berikutnya untuk yang PT Sol, di sini dibilang bahwa 20%-nya ini berasal dari PT Fin. Oke. Maka teman-teman bisa isi di sebelah sini ya teman-teman. 20 juta dikali sama 70 juta. 20% dikali sama 70 juta. Nah, lalu untuk yang dari PT LAR, memang kebetulan nggak ada juga nih teman-teman ya. Kita bisa kasih angka 0. Terus yang terakhir untuk persediaan PT LAR, di sini dibilang bahwa 40% berasal dari PT Fin dan 30%-nya berasal dari PT Sol. Oke. Untuk perincian sudah selesai kita isi ya. Nah, lalu berikutnya coba kita cari tahu terlebih dahulu ya. Berapa angka UIIP untuk beginning inventory dan juga ending inventory seperti itu. Oh ya, jangan lupa juga teman-teman bisa blacklist ya sel-sel yang berpapasan satu sama lainnya nih. Nah, ini jangan sampai kelupaan ya teman-teman. Takutnya kalau lupa kalian malah ngisi nih sel yang di sininya. Oke. Nah, berikutnya untuk mengisi tabel yang UIIP ini, teman-teman perlu data atas markup harga jualnya teman-teman ya. Dimana kalian bisa cari atau kalian bisa temukan pada paragraf terakhir nih. Nah, di mana harga jual untuk PT Fin, PT Sol, dan juga PT LAR ini ditentukan berdasarkan markup 20% dari selling price. Lalu untuk yang PT Sol juga sama ya, 20% above selling. Dan yang terakhir untuk PT LAR adalah 20% above cost. Nah, seperti itu. Untuk penjabarannya, mungkin saya akan coba jelaskan sekali lagi ya. Apabila ketentuan adalah above cost, maka untuk yang cost, profit, dan juga sellingnya akan kita isi seperti ini teman-teman ya. Kalau yang namanya above cost, maka cost-nya lah yang akan selalu bernilai 100% ya. Lalu untuk yang profit, kita isi dengan angka sebesar profitnya itu adalah 20%. Dan berarti untuk yang selling price-nya kita tinggal jumlahin aja teman-teman ya, menjadi 120% seperti ini. Lalu berikutnya coba kita jabarkan kalau misalnya ketentuannya adalah above selling. Nah, dimana kalau misalnya ketentuannya seperti ini, sellingnya lah yang akan menjadi 100% ya, selling price-nya. Nah, di sini kita isi dengan angka 100%. Lalu profitnya adalah 20% ya, sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Dan cost-nya menjadi 80%.
Jadi seperti ini ya. Oke. Terus yang berikutnya, untuk mengisi angka UIIP di sini, ya, teman-teman harus mengkalikannya dengan perincian beginning inventory. Nah, tetapi teman-teman jangan sampai lupa ya bahwa angka-angka yang ada di sini ini merupakan based on selling price. Ya, karena saat perusahaan ingin menjual barang dagang, pasti dia akan menggunakan harga jual, nggak mungkin pakai modal ya. Sekalipun dia jual kepada subsidiary, pasti tetap akan dikenakan profit ya teman-teman. Walaupun mungkin agak berbeda gitu ya, kalau misalnya dia menjual kepada perusahaan luar gitu. Nah, oke, sekarang coba kita isi ya untuk yang UIP-nya. Untuk penjualan dari PT Fin kepada PT Sol, ini ada 42 juta. Nah, teman-teman bisa kali ya dengan profitnya saja, yaitu sebesar 20% dibagi sama 100%. Ya, ingat ya, kalau misalkan teman-teman adalah above selling, maka sellingnya akan menjadi 100%. Seperti itu. Lalu berikutnya untuk yang PT LAR, ya, PT Fin menjual kepada PT LAR. Maka sama, ya, 25 juta teman-teman bisa kali sama 20 per 100. Nah, kita bisa lanjut untuk yang berikutnya. PT Sol menjual kepada PT Fin. Berarti teman-teman bisa kali ya, 36 juta dengan 20 per 100. Lalu saat PT Sol menjual ke PT LAR, ini caranya juga sama. 42 juta kita kali sama 20 per 100. Seperti itu. Lalu yang terakhir, ya, untuk penjualan PT LAR kepada PT Fin, karena memang di sini nggak ada, maka kita bisa kasih angka 0. Nah, tetapi saat PT LAR menjual ke PT Sol, ini ada transaksi teman-teman ya, sebesar 25.500.000. Nah, ini teman-teman bisa kali dengan 20 per 120. Nah, ingat ya bahwa di sini ketentuannya adalah sekarang above cost. Maka selling price-nya di sini akan menjadi sebesar 120%. Seperti itu. Nah, kalau udah kita bisa isi yang berikutnya ya, untuk yang perincian ending inventory. Caranya juga sama teman-teman, nggak ada beda. Maka saya akan coba kerjain ya. 14 juta kita kali sama 20 per 100. 20 juta kita kali sama 20 per 100. Lalu penjualan PT Sol kepada PT Fin, 20 juta kita kali sama 20 per 100. Lalu PT Sol menjual ke PT LAR, 15 juta kita kali sama 20 per 100. Ini masih above selling price semua ya teman-teman. Maka pembaginya adalah 100% semua. Seperti itu. Dan terakhir PT LAR ya. Nah, kebetulan untuk yang PT LAR, dia tidak menjual kemanapun nih di intercompany transaction-nya. Maka kita bisa isi dengan angka 0 seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa lanjut ya ke next step, yaitu adalah mencari rincian atas realized beginning inventory profit. Dimana di sini kita akan butuh ya informasi atas total, lalu ada beginning return earnings parent, dan juga NCI. Oke. Yang pertama, teman-teman jangan sampai lupa ya bahwa di sini kita harus merinciin nih ya. Dari UIP beginning inventory yang ada di sini yang di atas, kita sekarang mau rinciin nih porsi yang boleh diakui sebagai milik parent dan juga porsi yang harus diakui sebagai NCI. Ini harus kita pecah dua teman-teman ya. Kita harus bagi sebesar dengan ownership dan juga kepemilikan NCI. Seperti itu. Oke, yang pertama kita catat terlebih dahulu ya, penjualan dari Fin kepada Sol, lalu penjualan dari Fin kepada LAR. Nah, saya harap teman-teman gak lupa ya bahwa PT Fin ini adalah parent ya, atau kita sebagai perusahaan. Nah, maka untuk yang transaksi Fin di sini, ini merupakan transaksi downstream ya, di mana parent menjual kepada subsidiary. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini ketentuannya, maka profit-profit yang muncul di sini ya 8.500.000 dan juga 5.100.000 ini boleh diakui 100% menjadi milik parent. Seperti itu. Dan untuk yang NCI-nya akan menjadi 0%. Ya.
karena ini masih transaksi yang sifatnya adalah downstream. Oke. Nah, coba kita lanjut ya untuk transaksi yang upstream, yaitu adalah transaksi penjualan dari PT Sol kepada PT Fin, lalu dari PT Sol kepada PT Lar, lalu PT Lar kepada PT Sol, seperti itu. Kita bisa pindahin ya angka-angka profitnya ke total terlebih dahulu. Nah, lalu kita sekarang coba alokasiin ya angka profit yang boleh diakui oleh parent dan juga harus diakui sebagai NCI itu berapa. Yang pertama, dari PT Sol terlebih dahulu. Nah, teman-teman lihat nih, tadi kita kan udah hitung nih persentase ownership-nya dari parent terhadap PT Sol. Dari PT Fin terhadap PT Sol, bahwa kita mengakuisisi sebesar 80%. Nah, maka teman-teman di dalam mengakui porsi profit milik parentnya, ya, beginning REP, maka kalian harus mengkalikan dengan 80%. Nah, seperti ini. Ya, ini berlaku yang sama untuk seluruh transaksi penjualan dari PT Sol. Maka yang Sol ke Lar itu juga sama, kita kali dengan 80%. Seperti itu. Lalu untuk NCI teman-teman tinggal kurangin aja ya. Atau kalau mau dikali sama 20% juga silakan ya, sama aja. Terus yang terakhir, transaksi dari PT Lar kepada PT Sol. Dimana di sini kita melakukan akuisisi sebanyak 75%. Maka profit yang boleh diakui sebagai beginning REP hanya sebesar 75% saja. Untuk NCI kita bisa selisihkan aja teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau udah sekarang coba kita totalin ya. Kita totalin secara vertikal seperti itu. Nah, ketemu ya angka perinciannya. Ya, ini adalah profit total profit yang boleh diakui oleh si parent. Sedangkan 4 juta ini adalah profit yang harus diakui sebagai NCI. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ya mengerjakan jurnal eliminasi. Yang pertama, kita akan coba mengeliminasi ya untuk intercompany sales. Nah, di sini akunnya ada sales pada purchase ya. Dimana untuk nilainya teman-teman bisa jumlahin aja nih seluruh transaksi intercompany sales yang terjadi selama tahun 2022 ya. Yaitu ada sebesar 42 juta, lalu ada 50 juta, dan 34 juta. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Lalu berikutnya kita akan menjurnal ya pengakuan atau realisasi atas beginning inventory profitnya. Nah, di mana kita akan menjurnal dengan akun beginning REP, lalu ada NCI dan beginning inventory. Untuk nilai-nilainya teman-teman bisa copy aja nih dari tabel yang udah kita buat di sini ya. Realize beginning inventory profit. Berarti beginning REP-nya sebesar 29 juta, NCI-nya sebesar 4 juta, dan beginning inventory-nya adalah 33 juta. Seperti itu. Oke. Kita bisa lanjut mengerjakan jurnal yang intercompany profit in ending inventory, di mana jurnalnya adalah ending inventory untuk yang income statement dan ending inventory untuk yang balance sheet. Seperti itu. Nah, angkanya teman-teman tinggal jumlahin aja nih ya. Seluruh angka profit yang ada di UIIP ending inventory ya. Saya ada typo nih teman-teman. Nah, oke. Untuk yang ini teman-teman tinggal jumlahin aja seluruh angka profit pada tabel UIP ending inventory, yaitu ada 2,8 juta, 4 juta, lalu 4 juta lagi, dan ada 3 juta. Nah, ketemu ya, hasilnya adalah 13.800.000.
Nah, kalau jurnal udah kita bikin, sekarang kita bisa melakukan perhitungan nih, ya, perhitungan atas consolidated income baik dari sisi CI dan juga NCI-nya. Oke. Nah, yang pertama kita mulai dari PT Sol terlebih dahulu, ya. Nah, kalian bisa tulis dulu ya berapa net income yang diperoleh oleh PT Sol. Nah, untuk PT Sol ya, kalian bisa lihat di sini ya, bahwa pada tahun 2022 PT Fin, PT Sol dan juga PT LAR punya laba berturut-turut 50 juta, 30 juta dan 24 juta. Maka di sini PT Sol-nya adalah punya net income sebesar 30 juta. Lalu berikutnya kalian bisa tambah ya, atau kalian harus adjust dulu nih nilai net income-nya dengan realized beginning inventory dan juga unrealized ending inventory profit-nya, teman-teman, ya. Yang pertama coba kita adjust sama realized profit-nya. Nah, untuk yang realized profit kalian bisa pakai nih ya, angka dari UIP beginning inventory tapi khusus yang PT Sol-nya aja. Dimana di sini PT Sol ada angka 7.200.000 dan ada 8.400.000 seperti itu. Lalu berikutnya kita bisa adjust lagi dengan unrealized profit-nya, dimana angkanya akan kita pakai dari tabel UIP ending inventory ya, khusus yang PT Sol, karena kita sedang mengerjakan yang PT Sol. Nilainya ada 4 juta dan juga 3 juta rupiah. Lalu berikutnya kita bisa adjust income-nya ya. Nah, teman-teman tinggal jumlahin aja nih. Nah, ketemu nih adjusted income-nya sekarang adalah 38.600.000. Nah, baru inilah yang harus kita alokasiin kepada parent dan juga kepada NCI. Nah, coba teman-teman lihat nih. Tadi kan kita sempat akuisisi di atas nih. Ya, bahwa PT Fin mengakuisisi PT Sol sebesar 80%. Maka yang boleh diakui ya porsi income-nya milik parent hanya sebesar 80% saja. Oke. Sedangkan untuk NCI adalah sebesar 20%. Nah, ini untuk yang PT Sol. Lalu coba kita lanjut ya untuk yang PT LAR. Caranya juga sama nih, teman-teman. Kita mulai dari net income terlebih dahulu. Lalu kita adjust dengan realized profit dari beginning inventory dan kita kurang sama unrealized profit dari ending inventory, ya. Untuk yang net income-nya dulu, coba kita cari. Di sini PT LAR memiliki laba sebesar 24 juta ya, teman-teman. Nah, kita tulis di sini 24 juta. Lalu kita adjust sama realized profit ya. Teman-teman tinggal jumlahin aja nih. UIP beginning inventory miliknya PT LAR. Nah, cuma ada satu ya, teman-teman. Oke. Lalu kalian kurangin sama unrealized profit milik PT LAR yang ada di ending inventory-nya. Nah, kebetulan angkanya 0 ya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita tulis saja. Lalu kalau udah, kita bisa jumlahin ya supaya ketemu adjusted income-nya berapa. Nah, kalau udah, sekarang kita alokasiin nih ya, porsi income yang harus diakui oleh parent berapa dan juga porsi income yang harus kita akui sebagai NCI itu berapa. Nah, coba teman-teman lihat nih, tadi kan PT Fin mengakuisisi PT LAR sebanyak 75%. Ya udah, maka sekarang kita hanya boleh mengakui adjusted income-nya senilai 75%. Sisanya kita akui sebagai NCI seperti ini. Oke, kalau udah kita bisa lanjut ya ke yang PT Fin. Untuk yang PT Fin juga kurang lebih sama nih untuk awalannya. Coba kita mulai dari net income terlebih dahulu ya.
Nah, untuk yang net income kita boleh catat dulu nih. Net income dari PT Fin ada nilainya sebesar 50 juta ya. Nih, sebesar 50 juta. Lalu berikutnya, kita bisa kurangkan terlebih dahulu ya dengan dividend income, di mana teman-teman boleh mengurangkan dividend income-nya dari subsidiary-nya saja. Ya. Ingat ya bahwa untuk yang perhitungan parent wajib dikurangi sama dividend income. Nah, di sini teman-teman hanya cukup mengakui dividen dari yang PT Sol ini sebesar 3 juta dan juga dividen dari PT LAR. Untuk yang PT Fin ini nggak usah di apa-apakan ya teman-teman ya, cukup diamin aja. Ini hanya pengecoh soal seperti itu. Oke. Nah, untuk yang dividend income ya, ini teman-teman karena ada dua, kita harus hitung satu persatu ya. Yang pertama untuk yang PT Sol, dia akan bilang membagikan dividen sebesar 3 juta rupiah. Nah, tapi teman-teman harus kaliin terlebih dahulu nih sama ownership yang dimiliki terhadap PT Sol, di mana kita sebagai parent mengakuisisi PT Sol sebanyak 80%. Oke. Jadi dividennya nggak mungkin kita terima 100% ya teman-teman. Pasti 20%-nya adalah milik orang lain gitu ya, milik NCI. Oke, lalu berikutnya kita bisa tambahin sama dividen yang dibagiin sama PT LAR, di mana nilainya adalah sebesar 4 juta. Lalu kita kali sama ownership kita terhadap PT LAR, yaitu senilai 75%. Nah, kalau udah coba kita lihat nih. Dividennya menjadi 5.400.000 yang harus kita adjust. Oke, berikutnya coba kita catat terlebih dahulu ya. Income from subsidiary-nya, dimana teman-teman cukup jumlahin aja nih income yang dari subsidiary-nya ini, khusus yang parent tapi ya. Teman-teman tinggal pindahin ke bawah sini. Oke. Ada 30 juta dan juga 21 juta nih nilainya. Maka income from subsidiary-nya sekarang adalah 52.067.500. Oke. Nah, lalu berikutnya baru kita boleh adjust nih ya untuk yang realized profit dan juga unrealized profit. Kalau yang realized profit, sekali lagi saya ingatkan, kita cukup ambil ya angkanya dari UIIP beginning inventory khusus yang miliknya PT Fin, di mana nilainya ada 8.500.000 dan juga 5.100.000. Nah, ketemu deh 13.600.000 nilainya. Lalu berikutnya untuk yang unrealized profit ya, teman-teman cukup jumlahin dari tabel UIIP ending inventory khusus yang miliknya PT Fin. Ada 2.800.000 dan 4 juta. Nah, ketemu deh. Kalau udah, baru sekarang kita bisa cari tahu nih ya, berapa controlling interest in consolidated income-nya. Dimana angkanya teman-teman tinggal totalin aja nih dari atas ke bawah. Maka CI-nya sebesar 103.467.500. Lalu yang berikutnya kita bisa cari tahu juga nih ya, teman-teman jumlahin total NCI in consolidated income-nya. Dimana teman-teman cukup menjumlahkan aja nih ya angka NCI yang sudah kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya. Nah, kalian tinggal pindahin ke bawah sini. Ada 7.700.000 dan 7.062.000. Nah, kalau udah coba kita totalin ya supaya ketemu consolidated income-nya secara penuh. Nah, maka sebenarnya consolidated income-nya sekarang adalah sebesar 118.250.000. Oke. Sudah selesai perhitungan problem 4 kita sampai di sini. Oke. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung ataupun ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan aja ya. Silakan langsung ditanyakan aja
ke saya via chat line ataupun Teams juga boleh. Oke. Thank you buat teman-teman yang sudah memperhatikan. Good luck buat ujiannya ya. Oke, saya akhiri videonya sampai di sini. Stop recording.